Shalom Bapak Ibu. Shalom. Menyusul sungai di pagi hari. Haleluya. Airnya jernih, menyejukkan. Haleluya. Mari dengarkan dengan hati. Haleluya. Sabda Tuhan sumber pegangan. Haleluya. Kita mau buka bersama Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya mohon Mas Okta bisa menampilkannya di slide. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat 50, Bapak Ibu baca ayat 51 dan terus sampai ke 53. Dan kita akan baca dari kitab, pasal dan juga ayatnya. Semua sudah menemukan ayat firman Tuhan? Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan merangkak ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa duduk kembali. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang punya kesempatan, ya, diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita baca, ya, yang telah kita baca tadi itu adalah bagian dari kisah atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang tercatat dalam kitab Lukas. Jadi sebenarnya peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga itu tidak hanya tercatat dalam Lukas, tapi ada dalam Injil yang lain juga, ya, termasuk dalam Matius, terus Markus, bahkan di Yohanes, bahkan sampai di kisah para rasul. Ya, itu mencatat mengenai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak salah, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus kemarin Bapak Gembala itu meminta saya, ya Bapak, untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi karena Elis di rumah sakit, ya, jadi saya tidak bisa, dan hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa ya. Meskipun momennya sudah lewat, tapi saya ingin membagikan firman Tuhan ini. Ya, dalam kitab Lukas itu dicatat peristiwa Yesus naik ke mana Bapak Ibu? Surga. Peristiwa Yesus pada saat ia naik ke surga itu lokasi atau tempatnya tadi dalam ayat yang keberapa tadi? 50 itu di dekat Betania. Di dekat Betania itu suatu tempat, ya. Nah, di dekat Betania itu lebih tepatnya di lereng bukit Zaitun. Ya, mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12. Saya mohon Mbak Yemima membacakannya untuk kita. Kisah Rasul 1 ayat 12, ya. Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Iya, terima kasih Mbak Yemima. Jadi ayat ini dengan jelas ya menunjukkan kepada kita bahwa tempat di mana Yesus naik ke surga itu adalah Bukit Zaitun. Meskipun dalam ayat 50 tadi tidak disebutkan Bukit Zaitun, tetapi
dekat Betania. Jadi Bapak Ibu, ada yang mempertentangkan ayat ini. Mereka menganggap bahwa Injil yang satu sama Injil yang lain itu berbenturan, tidak dapat dipercaya. Bapak Ibu tidak boleh mempercayai apa yang mereka katakan bahwa ayat ini bertentangan. Tidak. Sama seperti begini Bapak Ibu. Gereja GBT Pencil Rejosari, misalnya ada yang tanya ke saya, ya, gereja GBT Pencil Rejosari itu di mana Pak? Ya, terus saya bilang di dekat rumahnya Mbak siapa? Siapa? Saginem. Nah, di dekat rumahnya Mbak Saginem. Apakah yang saya katakan itu betul? GBT Pencil Rejosari ini di RT berapa? RT 5, ya. Sama-sama kan berada di satu lingkungan yang sama. Tetapi penyebutan daerahnya seperti dalam ayat tadi itu, yang Injil yang satu menyebutkan dekat Betania, tetapi di Kisah Para Rasul menyebutkan Bukit Zaitun. Tetapi ya sama, memang di Bukit Zaitun, ya. Kejadiannya itu, peristiwanya itu di Bukit Zaitun. Ayat ini tidak bertentangan. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak perlu takut, ya. Jangan sampai kita ragu atau menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak dapat dipercaya. Tidak boleh Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan itu adalah fakta, ya, yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, ada yang Yesus lakukan kepada para murid. Bapak Ibu sudah tahu enggak apa yang Yesus lakukan kepada para murid? Mari kita baca ayat 50b sampai 51a. Jadi 51b itu ya, 50b ya, itu setelah koma, Bapak Ibu, setelah titik maksud saya. Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Ayat 51a. Sabar, maaf Bapak Ibu saya keliru, ya. Di ayat 50b dulu ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lanjut 51a. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dari ayat itu kita tahu bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, yang ia lakukan terhadap para murid adalah memberkati muridnya dengan tangan terangkat, ya, ketika ia terangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu, itu peristiwa bukan dongeng, ya, bukan legenda, bukan peristiwa hanya khayalan, karangan seseorang, tidak, tapi ini benar-benar terjadi. Sedikit saya ingin menyampaikan, ya, bahwa Pak Pendeta Bambang Nursena itu pernah membantah argumen orang bilang bahwa peristiwa yang tercatat dalam Alkitab itu dongeng. Kemudian Pak Bambang Nursena mengajak, ya, orang-orang itu untuk berpikir. Tidak usah kita mengecek peristiwa itu dari Alkitab. Tutup Alkitabmu, saya tutup Alkitabku, kamu tutup kitabmu, ya. Jadi dia kan sedang berhadapan dengan orang sebelah, ya. Saya tutup Alkitabku, kamu tutup kitabmu. Mari kita melihat sejarah. Jadi tidak perlu melihat dari Alkitab atau dari kitab-kitab agama lain, tapi kita melihat di dalam sejarah. Sejarah dengan jelas mencatat, Bapak Ibu, ada orang-orang atau tokoh-tokoh bukan Kristen, tetapi pernah hidup di masa Yesus hidup, dan mereka menuliskan tulisan, ya. Meskipun tulisannya itu kelihatannya mereka memang bukan orang percaya, kan? Tetapi secara langsung itu mengkonfirmasi bahwa mereka juga melihat, ya, peristiwa demi peristiwa atau pelayanan demi pelayanan Yesus, meskipun mereka adalah orang yang tidak percaya. Dan itu ada dalam buku-buku sejarah. Jadi Alkitab itu adalah fakta sejarah, Bapak Ibu, ya, bukan karangan
bebas, atau bukan kitab yang diturunkan secara langsung dari atas, ya. Tetapi kitab itu ada fakta sejarahnya, ya, yang dapat dipercayai. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ini adalah peristiwa yang termasuk dalam sejarah, ya, termasuk di dalam sejarah. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari peristiwa ini, ya. Tadi saya sampaikan bahwa Yesus memberkati murid-muridnya. Yang pertama, ya, memberkati itu adalah hal yang biasa Yesus lakukan terhadap murid-muridnya, dan Yesus melakukannya tidak hanya terhadap para murid, maksudnya para murid yang 12 orang itu, ya. Murid Yesus benar 12 Bapak Ibu? Atau 15? 12 ya? Ya benar ya. Murid Yesus yang 12 itu maksudnya. Tetapi Yesus juga memberkati orang percaya, ya. Kalau saya dan Bapak Ibu saudara adalah orang percaya, maka Yesus juga memberkati kita. Amin. Ya, jadi kita harus menyadari Bapak Ibu, ya, bahwa Yesus memberkati para murid, Yesus memberkati orang percaya, Yesus memberkati kita, Yesus memberkati jemaat GBT Pencil Rejo Sari. Sadari bahwa Dia memberkati kita Bapak Ibu. Kita harus menyadari dan mengakui dan percaya bahwa Dia memberkati kita. Nah, apakah kita mengalami hal yang enak atau tidak, ya? Sedang dalam keadaan sehat atau sakit, sedang dalam keadaan mempunyai uang atau tidak, ya? Sedang dalam keadaan berkelimpangan harta atau miskin, percayalah bahwa Yesus memberkati kita. Amin. Jangan hanya percaya pada saat doa-doa kita dijawab Bapak Ibu, tetapi setelah kita mengalami penderitaan sedikit, kemudian kita tidak percaya lagi bahwa Yesus memberkati kita. Mungkin ada orang menganggap kalau Yesus memberkati saya tidak mungkin sakit, saya tidak mungkin miskin, saya tidak mungkin menderita seperti ini. Ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa orang itu tidak percaya Bapak Ibu. Kalau orang percaya, dia akan menjaga perkataannya meskipun dalam keadaan menderita. Apapun hal yang tidak mengenakan yang Bapak Ibu dan saya alami, percayalah bahwa ada berkat terselubung di dalamnya yang pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa tahu? Kita lihat janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Saya mohon Mas Dana membacakannya. Roma pasal 8 ayat 28. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih Mas. Oke, tadi sangat jelas ya. Lihat di depan saya juga, ya, di belakang saya maksudnya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah tidak hanya bekerja di dalam jawaban doa Bapak Ibu. Dia tidak hanya bekerja pada saat Dia menjawab doa kita. Tadi dikatakan segala sesuatu, termasuk berarti di dalam penderitaan Dia bekerja Bapak Ibu. Dan tujuannya Dia melakukan pekerjaannya itu adalah untuk mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu dan saya pada saat mengalami penderitaan, Bapak Ibu tetap harus percaya bahwa Dia memberkati Bapak Ibu di dalam penderitaan itu. Amin. Saya memberikan suatu gambaran, ya. Kisah, ya. Ini benar-benar terjadi. Ada seorang nenek tua menggunakan tongkat, ya. Nenek tua mungkin seperti Mbak siapa yang di belakang itu, ya, sudah tua banget, pegang tongkat. Dia berdiri di bawah
di bawah tiang listrik ya, di sekitar tiang listrik lah. Kemudian di belakangnya itu ada gedung bertingkat, Bapak Ibu. Di belakangnya itu ada gedung bertingkat. Kemudian karena dia sudah tua ya, dia mungkin sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisanya berdiri atau sender di situ. Kemudian tongkatnya yang dia pakai itu jatuh. Nah di sampingnya itu ada anak muda. Nah nenek ini kan karena dia merasa tidak bisa yang ngambil karena mungkin keadaannya sudah tidak memungkinkan. Nah dia minta tolong ke anak muda itu, Mas, tolong ambilin tongkat saya. Terus apa yang dilakukan anak muda itu, Bapak Ibu? Dia ternyata tidak mau mengambilkan. Dia tidak peduli dengan nenek itu. Kemudian nenek ini kan merasa sakit. Benar Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu minta tolong ke orang, Bapak Ibu benar-benar membutuhkan, terus orang itu tidak mau sama sekali menolong, mesti sakit kan? Sakitnya tuh di sini. Ya. Sakit kan? Mesti mbah-mbah itu, aduh anak muda ini tidak memiliki pri kemanusiaan. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak muda tadi pergi. Lalu kemudian dengan terpaksa nenek itu bergeser, meskipun udah sakit ya udah, terus ngambil. Setelah dia dapat tongkatnya itu, tepat di atas dia berdiri ada jatuh kayu besar. Jatuh. Apa yang Bapak Ibu bisa pelajari? Kalau seandainya anak muda tadi ngambilin tongkat, kasih ke nenek itu mati ketimbang kayu. Tapi puji Tuhan, anak muda tadi tidak mau. Terus akhirnya nenek itu ngambil, dan nenek itu tidak jadi mati. Menderita kan Bapak Ibu? Menderita kan? Saya dalam kondisi seperti ini suruh ngambil kan? Saya mau ngambil sendiri kan menderita itu. Penderitaan batin, ya. Kemudian fisik juga karena sudah tua. Nah Bapak Ibu bisa belajar dari kisah ini. Jadi Bapak Ibu, dalam penderitaan apapun yang Bapak Ibu dan saya alami, ya, belajarlah untuk melihat maksud dan tujuan Tuhan itu apa ya. Mengapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Dan terus merenungkan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan tuntun Bapak Ibu dan saya untuk melewati penderitaan dan tetap percaya bahwa Dia memberkati saya, ya dan Bapak Ibu. Amin. Jadi Yesus memberkati para murid, Yesus memberkati saya, Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, Yesus memberkati semua orang percaya. Bahkan di dalam keadaan menderita. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dengan otoritas yang baru. Ya, otoritas itu apa? Ada yang tahu? Kuasa. Ya, kuasa. Nah, ada seorang tokoh mengatakan seperti ini Bapak Ibu, bahwa pada hari raya pendamaian, ya, imam besar, ada seorang imam besar ya, di hari raya pendamaian orang Israel itu kan ada tugas-tugas yang dikasihkan orang-orang tertentu, dan dalam hal ini disebutkan adalah imam besar. Kalau imam besar sudah selesai dengan semua upacara pengorbanan, maka ia lalu mengangkat tangannya untuk memberkati bangsa Israel. Jadi di Israel ada imam. Kalau imam sudah selesai melakukan upacara pengorbanan, kemudian pasti diakhiri dengan memberkati. Ya. Nah, berkat ini ya diberikan kepada orang-orang Israel. Ya. Jadi berkat ini hanya bisa diberikan pada waktu penebusan dan pendamaian sudah selesai dilakukan. Ya, jadi setelah upacara pendamaian tadi, upacara pengorbanan tadi, imam akan memberkati bangsa-bangsa Israel. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya, Yesus itu memberkati ya kita dan para murid. Ya. Pada saat Dia naik ke surga, Yesus mengangkat tangan untuk memberkati murid-muridnya. Ia memberkati kita sebagai imam besar yang telah melakukan penebusan dan pendamaian karena Dia telah menyelesaikannya di atas kayu
salib. Jadi Yesus itu juga adalah imam besar kita. Amin. Kalau dulu imam besarnya di Israel perjanjian lama itu manusia biasa, ya sama seperti kita, tetapi penyempurnaan pekerjaan dari imam besar itu digenapi dalam diri Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tidak ada lagi orang Kristen yang harus mengadakan upacara korban, karena korbannya yang sejati itu adalah Yesus. Ya, korban yang sejati itu Yesus. Saya itu pernah membayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya orang Kristen sampai hari ini masih mengikuti adat istiadat hukum Taurat itu ya, maka kita ini setiap tahunnya harus mengorbankan berapa ekor hewan ya. Tapi ada kok Bapak Ibu kalau pas acara pengorbanan ya harus nyari hewan-hewan dulu terus nanti mengikuti korban juga ya? Pasti tidak ya. Mungkin ada yang memberikan sumbangan ya, tetapi untuk mempercayai tentang adat seperti itu, ya kepercayaan seperti itu kita sudah tidak lagi. Mengapa? Karena korban yang sejati itu adalah Yesus Kristus, ya, yang mati di atas kayu salib itu, yang telah mendamaikan kita dengan Bapa, yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengampuni dosa kita. Dia imam besar kita Bapak Ibu. Dia imam besar kita. Kita tidak perlu melakukan apapun lagi. Kita hanya percaya, beriman kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi menerima hukuman Bapak Ibu. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Ada pertanyaan mungkin dari orang-orang tertentu ya. Loh, yang ngapain sih Tuhan itu mengampuni? Tuhan itu mengampuni orang harus mati di atas kayu salib. Betapa susahnya Tuhanmu mau mati di atas kayu salib. Kenapa Dia tidak begitu saja mengampuni? Seperti kalau saya, ada orang yang melukai hati saya, sudah saya ampuni begitu saja. Kenapa Tuhan tidak melakukan seperti itu? Kenapa Dia begitu harus menggunakan cara-cara yang kelihatannya tidak menurut sebagian orang tidak masuk di akal, tapi bagi saya dan Bapak Ibu itu masuk di akal. Mengapa? Saya mau tanya, yang berdosa siapa? Yang harus menanggung hukuman dosa siapa? Masuk di akal tidak yang berdosa manusia yang dihukum kambing? Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Yang berdosa saya dan Bapak Ibu yang dihukum sapi, dikorbankan ya. Katanya dengan dikorbankan itu bisa menyelamatkan ya. Nah Bapak Ibu, yang berdosa itu kita. Terus pertanyaannya, adakah di antara kita yang bisa menanggung dosa sesamanya? Ada? Misal suami tanggung dosa istri, bisa? Loh, suaminya juga orang berdosa. Istrinya kaget, "Mak, nanti saya tanggung dosa yang kemarin maki-maki saya." Istrinya jawab, "Kamu kemarin juga bantah saya. Sama-sama berdosa, kok malah mau sombong bilang saya akan menebus dosamu." Presiden bisa menebus dosa kita? Menteri bisa menebus dosa kita? Terus siapa yang bisa menebus dosa kita? Ya, itulah yang menjadi alasan Yesus harus menjadi manusia. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu. Dia itu kasih, tetapi Dia juga adil. Dia sudah ngomong kok di dalam perjanjian lama, kejadian itu, Adam dan Hawa jangan makan itu. Mereka makan. Konsekuensinya mati ya. Ya. Kemudian Dia bilang lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi setiap kita harus menanggung dosa kita, yaitu maut atau kematian. Tidak ada di antara kita yang bisa menanggung dosa kita.
menanggung dosa sesama kita, tidak ada. Maka dari itu, karena dia mengasihi kita, dia mau jadi sama seperti manusia. Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang percaya angkat tangan. Ya. Loh, masa Allah bisa jadi manusia? Bapak, Ibu, kalau orang yang tidak percaya bahwa Allah bisa jadi manusia, dia sedang membuang konsep kemahakuasaan dari pikirannya. Dia buang. Dia membuang konsep bahwa Allah itu maha kuasa, sehingga dia tidak percaya bahwa Allah bisa jadi manusia. Loh, dunia sebesar ini, Bapak Ibu, diciptakan dalam berapa hari? 6. Ada yang profesinya tukang gereja ini 2 hari selesai enggak? Berapa hari? 2 bulan selesai enggak? Bayangin loh, gereja yang sebesar ini, gereja kecil di antara semua gedung-gedung di dalam dunia ini ya, itu memerlukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan. Ya mungkin karena bahannya juga belum ada ya. Ya, Tuhan ciptakan dunia sebesar ini 6 hari, Bapak Ibu. Kok dia bisa lakukan? Ya karena dia maha kuasa. Dia bisa menciptakan bahkan sehari saja bisa menurut saya, tapi dia bijaksana ya, sehingga dia ciptakan dulu apa yang menjadi kebutuhan manusia, baru ciptakan manusia. Seperti itu, dia Allah yang teratur. Kita bisa teratur, Bapak Ibu, karena kita adalah gambar dan rupanya. Dia bisa menciptakan segala sesuatu, manusia juga bisa. Ya. Kursi yang Bapak Ibu tempati itu diciptakan Tuhan ya. Tuhan yang ciptakan, terus tiba-tiba ada di gereja ini. Siapa yang ciptakan? Manusia. Nah, manusia itu punya potensi untuk menciptakan, meskipun manusia yang tidak bisa menciptakan tumbuhan hidup seperti pohon-pohon di sekitaran kita ya. Jadi Bapak Ibu, kalau konsep kemahakuasaan Allah dilepas atau dibuang dari hidup kita, maka kita akan dengan mudah tidak percaya bahwa Allah itu bisa jadi manusia. Tetapi kalau kita masih memegang atau percaya bahwa Allah itu maha kuasa, mau jadi apa saja bisa, Bapak Ibu, termasuk dia jadi manusia. Itu bukan perkara yang sulit bagi dia. Kalau saya jadi Allah ya sulit, masa saya bisa jadi Allah? Atau saya mengakui saya ini Allah, Bapak Ibu, coba tunjukkan. Pindahkan gunung Poncol sana ke Amerika ya, atau ke Pencil. Kamu bisa. Ada orang mati, tolong bangkitkan itu. Kamu bisa? Ya tentu tidak bisa. Hanya bisa mau. Tetapi kalau Allah, dia bisa melakukan apa saja. Jadi Bapak Ibu, kita bisa membantah argumen itu, bahwa mana mungkin Allah bisa jadi manusia. Ya. Dia bisa jadi manusia karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi Bapak Ibu dan saya tetap percaya ya kepada Yesus sebagai imam besar kita. Kemudian yang ketiga, berkat Yesus yang diberikan kepada muridnya itu adalah berkat khusus bagi para murid dan juga bagi orang-orang percaya. Berkatnya itu apa saja, Bapak Ibu? Berkat yang spesial bagi kita itu bukan makanan, Bapak Ibu, makanan jasmani maksud saya, bukan kendaraan, ya, bukan rumah, bukan berkat-berkat jasmani yang lebih penting, meskipun dia bisa memberkati kita melalui semua itu. Tetapi berkat yang paling berharga yang diberikan oleh Yesus kepada murid dan kepada kita adalah pengampunan dosa, keselamatan, pengudusan, kehidupan yang kekal. Itu yang dicari oleh semua orang di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Yesus, dia memberikan jaminan kepada kita. Semua orang pasti mencari pengampunan dosa, Bapak Ibu, benar tidak? Iya, no? Mereka berkorban itu tujuannya supaya dosanya diampuni. Meskipun nanti saya tanya, kamu yakin kamu diselamatkan?
Kalau hari ini kamu mati, kamu diselamatkan. Yo, mudah-mudahan. Yang tahu hanya Dia. Terus kapan Dia mau kasih tahu? Ya belum tahu. Saya tidak tahu Dia kasih tahunya kapan. Di dalam kekristenan sangat jelas Dia memberitahu kita melalui firman bahwa Dia mengampuni dosa kita. Amin. Dia katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka dosa kita akan diampuni, segala kejahatan kita akan dihapuskan. Itu jaminan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada yang lain, mereka nggak bisa ngasih jaminan seperti ini, seperti yang disebutkan oleh Alkitab, bahwa pada waktu kita mengakui dosa kita diampuni, pelanggaran kita, kejahatan kita dihapuskan, ya. Dan bahkan Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, ya. Bapak Ibu, kehidupan yang kekal bukan berarti kita nggak akan mati, ya, secara jasmani maksud saya. Mungkin ada yang menginginkan, saya mau hidup seumur atau selama-lamanya di dunia ini. Loh, kalau selama-lamanya itu giginya masih ada enggak, ya? Sedangkan yang 70 tahun aja giginya sudah copot satu-satu, ya. Apalagi sampai selama-lamanya, mungkin saya tidak bisa membayangkan lagi kurusnya seperti apa, matanya itu masih besar dan menyusut semua, kan? Mau hidup selama-lamanya dalam dunia ini, ya. Kita menginginkan panjang umur itu tidak masalah, Bapak Ibu. Saya juga secara pribadi, kamu pengen dipanggil Tuhan sekarang, udah dulu. Saya masih ada pelayanan, masih ada keluarga, ya. Meskipun yang di surga jauh lebih berbahagia dari dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini kita hanya seringkali kita rasakan itu diganggu oleh penderitaan, ya. Jadi meskipun kita bahagia, nanti mesti ada penderitaannya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini berkat spesial yang diberikan kepada kita. Amin. Apa tadi? Apa saja tadi? Pengampunan dosa, kemudian keselamatan, kemudian pengudusan, kemudian kehidupan kekal. Itu berkat khusus. Meskipun kita juga diberkati dalam hal-hal jasmani. Misalnya kita memiliki tempat tinggal. Bapak Ibu, ada yang tidak punya rumah? Ada? Bapak Ibu hari ini bisa makan tidak? Iya, Bapak Ibu, kita semua memiliki tempat tinggal. Itu berkat jasmani. Punya kendaraan semuanya? Punya. Mungkin ada yang tidak punya, tetapi diberkati melalui kendaraan Bapak Gembala. Dijemput, diantar gitu, ya. Jadi meskipun tidak punya, mungkin orang lain digerakkan untuk membantu kita. Misalnya saya sebenarnya ya tidak punya rumah. Saya ngontrak, Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur sekali, ya, meskipun saya tidak punya tempat tinggal atau tanah di kota ini, tetapi ternyata ada orang-orang yang mau meminjamkan rumahnya untuk saya tempat. Itu berkat juga, Bapak Ibu. Meskipun mungkin orang lain menganggap itu terlalu apa, ya. Tapi bagi kami keluarga itu sesuatu berkat yang istimewa yang kami peroleh. Karena tidak mudah, Bapak Ibu. Orang yang agamanya kuat itu mau atau bersedia rumahnya dipakai untuk doa, Bapak Ibu. Ya, maksudnya yang punya rumah itu orang sebelah, ya. Kemudian kami tiap pagi itu nyanyi menyembah Tuhan, berdoa di rumahnya. Bahkan yang tadinya dia ngomong, kamu jangan pakai tempat ibadah itu dulu dipakai oleh ayah dan ibu saya ibadah di situ. Kemudian lama-lama dia bilang, Mas, pakai aja buat dapur. Ya, kami pakai buat dapur tempat itu, ya. Lama-lama tidak masalah. Itu berkat-berkat yang Tuhan kasih secara jasmani, tapi itu tidak jauh lebih penting dari tadi. Karena pada akhirnya kita akan mati. Semua yang jasmani akan kita tinggalkan, tetapi yang rohani tadi akan tetap untuk selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu, sebelum disalib Yesus berdoa untuk para murid, ya.
Dia berdoa bukan untuk dunia, tetapi dia berdoa untuk murid-muridnya. Saya mohon Mas Indra membaca Yohanes 17 ayat 9. Yohanes pasal 17 ayat 9. 17 ayat 9. Yohanes pasal 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Oke, amin. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini ya. Ini akunya ini Yesus ya. Yesus berdoa untuk mereka. Mereka di situ adalah orang percaya, termasuk di dalamnya adalah kita. Bukan untuk dunia aku berdoa. Dunia yang dimaksud adalah orang yang tidak percaya. Tetapi untuk mereka, yaitu orang percaya, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Bapak Ibu, itu berkat yang diberikan ya kepada kita. Dia mendoakan kita, ya Bapak Ibu ya, sebagai orang percaya. Kemudian dia juga berdoa untuk orang yang akan percaya kepadanya. Paham Bapak Ibu? Kalau saya katakan yang akan, berarti sebelumnya percaya, yang akan, sebelumnya tidak percaya, yang akan percaya. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 20. Saya mohon Pak, siapa yang saya baru lihat hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Yohanes pasal 17 ayat 20 Pak Suman. Pak Suman. Maaf, saya salah sebut nama ya. Yohanes pasal 17 dan bukan untuk mereka ini saja aku tidak, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh penderitaan mereka. Oke, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya. Dan pun bukan saja untuk mereka ya. Maksudnya bukan saja untuk orang percaya. Aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang dimaksudkan pemberitaan itu Injil Bapak Ibu. Maka kita diperintahkan untuk memberitakan Injil itu supaya membawa mereka yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesus. Yesus juga berdoa untuk mereka. Jadi dalam hal ini Yesus berdoa untuk orang-orang percaya, Yesus berdoa untuk mereka yang belum percaya tetapi akan percaya. Sehingga kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil Bapak Ibu. Meskipun sekarang memang sangat sulit karena ada undang-undangnya. Kita mau ngomong tentang agama sekarang harus hati-hati Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini mulai memanas karena edis itu. Mungkin ada yang mengikuti edis TV itu ya, orang Batak, pemberita Injil. Dia tidak di Indonesia Bapak Ibu. Kalau dia di Indonesia udah dibakar rumahnya, udah dibantai dia ya. Tetapi dia ada di Amerika. Jadi tidak akan ada orang yang bisa menemukan edis di Amerika. Namun dampaknya adalah kita yang ada di Indonesia. Kelihatan kemarin pas di Sukabumi, orang hanya retreat Bapak Ibu di dalam ruangan retreat, kemudian dihentikan paksa, salibnya diambil, diturunkan, akhirnya retreatnya batal, tidak sampai selesai. Nah, tetapi meskipun mereka berlaku jahat kepada kita, tetap mendoakan mereka Bapak Ibu, amin. Dan bahkan kalau boleh Tuhan kasih kesempatan beritakan Injil. Kadang Tuhan kasih kesempatan itu tidak terduga Bapak Ibu. Saya pernah itu saya ketemu dengan orang saya tidak tahu orang itu sebelumnya. Pas saya masih mahasiswa di Pasar Gede Solo, dia jualan. Terus kemudian saya kan memang metode penginjilan kan mulai percakapan hal-hal yang biasa dulu kan. Terus kemudian saya masuk menjembatani ke Injil, ya. Kemudian dia langsung mengakui Bapak Ibu, saya itu dulu Kristen, tapi sekarang saya pindah agama karena mengikuti
Amin. Terus saya tanya, sekarang dia dalam agama yang baru sejahtera tidak? Dia jawab tidak. Kemudian saya mulai memberitakan Injil. Artinya Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang-orang seperti ini. Kalau Tuhan sudah bekerja, Bapak Ibu, mau sekeras-kerasnya hati orang itu bisa jadi lembut. Amin. Sehingga kita tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil, tapi ya harus dengan hikmah. Jangan sembarang tiba-tiba di pasar percaya Yesus, kalau diselamatkan, langsung digotong lah, dimasukkan ke dalam mobil pickup terus dibawa ke Kamboja. Ya, Kamboja itu sekarang guys, orang pergi ke sana mesti pulangnya tinggal jenazah. Ya. Nah itu berkat juga bagi kita. Yesus berdoa untuk Bapak Ibu dan saya. Ya. Oke, kemudian yang keempat, Yesus memberkati kita, dan hal ini perlu kita sadari. Dan Yesus memberkati kita, Dia memberkati kita betul-betul memberkati, bukan setengah memberkati. Bukan karena Dia terpaksa memberkati kita, tidak, tapi Dia benar-benar memberkati saudara dan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, dan juga saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu pernah tahu kisah Bileam? Nanti Bapak Ibu bisa pelajari setelah nanti di rumah ya. Nah, Bileam itu kalau memberkati, dia memberkati dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan Yesus. Malah lebih-lebih lagi Yesus ya, pada saat Dia memberkati dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dia tidak setengah memberkati Bapak Ibu. Dia tidak terpaksa memberkati Bapak Ibu, tapi Dia dengan sungguh-sungguh dan tulus karena Dia begitu mengasihi kita. Yesus itu memberkati kita ya, dan Dia itu adalah penguasa langit dan bumi. Dia bertahta atas surga, ya, dan tidak ada kuasa manapun yang bisa mengambil berkat yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Kalau Bapak Ibu saya punya uang 5.000, ya, misalnya, ya, yuk yang mau ambil. Bapak Ibu, wah semua berdudukin saya, terus paksa keluar saya untuk lepas uang itu bisa Bapak Ibu, karena saya terbatas. Tapi bayangkan aja kalau uang itu hanya di tangan Tuhan. Ya, ini mungkin ini hanya gambaran ya. Uang itu ada di tangan Tuhan. Ayo ambil. Ya, Tuhan hanya langsung semua rubuh. Ya, tidak jadi ngambil. Ya, kalau di tangan saya bisa, di tangan manusia sesuatu yang dipegang itu bisa diambil. Tapi kalau di tangan Tuhan tidak ada yang bisa mengambil. Tuhan yang berikan berkat itu akan selalu ada bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah, ini penghiburan Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, selama di dalam dunia ini jangan kita pernah beranggapan bahwa setan itu membiarkan kita begitu saja. Dia santai lihatin kita, tidak. Semakin kita percaya, semakin dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya kita apa? Menjadi tidak percaya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada begitu banyak ajaran yang mengganggu kita, yang tadinya mungkin kita tidak pernah mikir, kok sekarang bisa mikir gitu kan. Yesus itu anak Allah, emangnya Allah bisa punya anak? Itu kan langsung kita jadi mikir kan, benar enggak? Ya, kok bisa Allah punya anak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi Bapak Ibu jemaat yang belum pernah mendapatkan penjelasan, ya, belum pernah mempelajari, itu akan mudah digoyahkan. Kemudian ada juga Yesus itu kalau anak gubernur bukan. Saya tanya, anak gubernur bukan. Anak presiden bukan.
Kemudian ada yang jadi terpengaruh dengan omongan seperti itu. Loh, Yesus anak Allah, berarti Yesus bukan Allah. Sekarang saya tanya, anak manusia bukan? Anak monyet bukan? Anak Allah berarti? Jadi orang itu kadang memainkan logika. Jadi dia menggunakan jabatan. Kalau jabatan jelas bukan. Anak gubernur bukan? Ya bukan. Loh, yang gubernur bapaknya. Anak presiden bukan? Ya bukan. Yang presidennya bapaknya. Tapi kalau mengena dengan identitas kita sebagai pribadi, tadi saya bilang, anak manusia bukan? Ya manusia. Anak monyet bukan? Ya monyet. Anak babi bukan? Ya babi. Sekarang anak Allah bukan? Allah. Yesus itu adalah Allah, dan dia juga sekaligus adalah Allah. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh ajaran yang tidak benar seperti ini, saya sarankan untuk minta arahan dari Bapak dan Ibu Gembala, atau saya, tidak apa-apa. Atau Bapak Ibu sendiri kalau punya YouTube, saya tidak bermaksud untuk Bapak Ibu subbreaker ya, subscribe maksud saya, tidak. Tapi saya terberkati ya. Itu beberapa hamba Tuhan terkenal kayak Pak Gembala, mungkin Pak siapa itu yang seperti itu. Ya, terus kemudian ada juga kalau saya Pak Pendeta Esa Solu, silakan buka channelnya. Kemudian ada Pak Pendeta Budi Asali, silakan Bapak Ibu buka, dan lain-lain. Ya. Kalau Bapak Ibu ada ganjalan-ganjalan di hati, orang mungkin ngomong kayak tadi itu, terus akhirnya, aduh kok saya jadi bingung seperti ini, mau jawab apa gitu kan? Kok jadi bingung saya? Silakan Bapak Ibu jangan tanya ke orang yang tidak percaya. Bapak Ibu tanya ke orang yang tidak percaya ya, pasti itu kesempatan bagi dia untuk membuat Bapak Ibu semakin gelisah, ya. Dan akhirnya mungkin meninggalkan iman Kristen. Ya. Kalau sudah meninggalkan iman Kristen, berkat-berkat tadi itu hilang dari hidup kita. Bapak Ibu mau berkat-berkat tadi itu pergi dari hidup kita? Kalau Bapak Ibu masih mau berkat-berkat Yesus itu ada di atas kita, Bapak Ibu harus tetap percaya kepadanya. Amin. Seberapa kita yang ada Bapak Ibu? Kita di lingkungan ini mungkin hanya beberapa orang di sini, tidak banyak. Tapi berkat spesial itu hanya diberikan kepada kita. Yang tidak percaya tidak mendapat berkat itu. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, Yesus itu pantas dan layak memberkati kita dengan berkat-berkat yang tadi. Ya. Begini, saya ingin menyampaikan, seolah-olah Yesus ingin berkata kepada saya dan Bapak Ibu, mungkin belum tidak ada di Alkitab ya. Ini saya yang ini saya dapatkan dari Pak Pendeta Budi Asali. Ya. Nah, seolah-olah Yesus berkata seperti ini, aku hidup untuk memberkati engkau. Ini adalah tujuan akhir dari pelayananku, dari pengajaranku, dari kematianku, yaitu supaya aku memberkati engkau. Amin. Jadi dia sudah memberikan pengajaran, dia sudah melayani, dia sudah mati di atas kayu salib. Tujuan akhir dari semua itu supaya saya dan Bapak Ibu menerima berkat, bukan kutuk, ya. Dan yang keenam, ini sampai jam berapa Bapak Gembala? Iya, sampai selesai ya. Nah, luar biasa. Kalau selesai jam 3 bagaimana Bapak Ibu? Kita langsung seminar. Oke. Yang keenam, ini masih ada semangat dah ya. Soalnya aduh, ini udah 6 poin, aduh saya udah. Tidak ya? Masih semangat ya? Yang keenam, tangan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu. Tangan yang memberkati saya dan Bapak Ibu adalah tangan yang berlubang. Karena paku yang dipakukan di kayu salib.
Ini mengajarkan kepada kita, Dia memberkati kita harus melalui kematian itu, Bapak Ibu. Kalau Dia tidak jadi mati, kita tidak jadi diselamatkan. Kalau kita tidak jadi diselamatkan, kita akan dihukum. Tetapi tidak seperti itu. Dia mati, kita jadi diselamatkan. Kita diselamatkan, kita tidak menerima hukuman dosa lagi. Kalau kita tidak menerima hukuman dosa lagi, maka kita merasakan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa harga yang dibayar Yesus untuk memberkati kita itu adalah harga yang mahal, Bapak Ibu. Melalui kematian. Mungkin kalau Bapak Ibu bantu seseorang yang benar-benar membutuhkan, Bapak Ibu mungkin hanya bisa ngasih sembako ke dia. Ya. Sembako harganya berapa sih? Beras 5 liter, beras 5 kilo berapa? Tergantung, ada yang banyak agak sedikit, ini 13, 1 kilonya 13 ya, ada yang 15 ya, ada yang 70, ada yang 67, 500 ya. Gula berapa sekilo? 18. Wah, Pak Tamso kelihatannya lebih tahu tentang harga sembako ya. Nanti boleh minta bantuan Pak Tamso ya, kalau suatu saat mau. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau orang ngasih ke kita itu sembako, itu hanya seharga sembako. Ya. Mungkin totalnya 50.000. Ya. Tetapi orang itu tidak bisa ngasih dirinya untuk orang lain. Dia harus mikir dulu. Yang saya mengkasihkan pengorbanan saya yang besar ini untuk siapa dulu? Kalau untuk anak saya mungkin iya, tapi tidak berdampak sama sekali. Benar tidak? Meskipun orang tuanya itu mati untuk anaknya, ya, kalau dia berdosa ya tetap menerima hukuman. Dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Mungkin secara jasmani dia bisa menyelamatkan anaknya. Jadi orang tua pun tidak bisa berkorban untuk keselamatan anaknya. Karena itu hanya dilakukan oleh Yesus. Berkorban supaya kita diselamatkan. Yang menggantikan hukuman dosa kita, Bapak Ibu, dan itu sesuatu penghiburan di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu boleh diejek orang lain, boleh dianggap sebagai sampah. Ya. Mungkin Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen dianggap penyembah berhala, kafir. Bapak Ibu, penghiburan bagi kita adalah kita sudah diselamatkan. Itu penghiburan yang luar biasa. Meskipun orang mengatakan macam-macam, ya, kita mengingat bahwa kita sudah diselamatkan. Orang boleh berkata apapun, tetapi saya dan Bapak Ibu tetap teguh bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya. Justru yang sedih itu harusnya mereka, bukan saya. Ya, yang harus sedih itu harusnya mereka, bukan saya. Saya pernah ditanya, orang Kristen kamu setelah percaya bukan orang berdosa lagi. Terus saya langsung mikir, ya setelah percaya saya masih bisa melakukan dosa. Loh, kok perbedaannya saya dengan kamu apa? Kamu orang berdosa, saya orang berdosa. Meskipun kamu orang Kristen, ya kamu tetap orang berdosa. Terus saya mendapat penghiburan dari kata-kata pendeta yang saya sebut tadi, Budi Asal. Dia ngomong gini, ya, saya orang berdosa, kamu orang berdosa. Tetapi saya orang berdosa yang punya juru selamat. Kamu punya juru selamat tidak? Orang itu langsung diam, begitu. Saya orang berdosa, iya. Kamu orang berdosa, iya. Tapi kamu tanpa juru selamat, saya punya juru selamat. Sehingga suatu saat kelak saya mati, saya mendapat kehidupan yang kekal. Kamu mati di dalam keadaan seperti itu, kamu binasa untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu itu bukan sesuatu yang ekstrim ya. Maksudnya saya tidak bermaksud membiarkan mereka, tidak. Tapi Alkitab sangat menegaskan hal ini. Jadi memang kenyataan sesuai dengan firman, orang yang percaya ya diselamatkan, orang yang tidak percaya ya dihukum. Itu sesuatu yang memang perlu diketahui oleh semua orang termasuk kita, dan kita percaya bahwa kita diselamatkan. Dan yang terakhir, setelah para murid diberkati, mereka melakukan sesuatu Bapak Ibu. Jadi mereka tidak hanya menerima berkat kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak. Sikap murid yang diberkati yang pertama sujud menyembah, ayat 52b, ayat 52a. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau sadar bahwa kita diberkati, yang harus kita lakukan adalah menyembah. Menyembahnya seperti apa ya? Menyembahnya seperti apa? Berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, taat kepada firman Tuhan setiap hari, dan sebagainya. Itu adalah penyembah. Jangan hanya bilang saya menyembah kemudian tidak melakukan apa. Ditanya berdoa enggak hari ini? Kayaknya sih saya berdoa. Kayaknya dia sendiri tidak tahu saya berdoa atau tidak gitu ya. Sudah baca firman Tuhan hari ini? Baca, tapi tadi saya udah baca 5 ayat terus teman saya datang ya kepotong. Terus dilanjutkan? Tidak ya. Nah Bapak Ibu kalau menyembah, sungguh-sungguh menyembah, maka Bapak Ibu pasti mau berdoa, mau memuji Tuhan, mau melayani. Melayani itu tidak hanya di mimbar seperti saya. Kita semua ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan hanya orang yang di mimbar ini yang melayani Tuhan. Bapak Ibu susun kursi saja itu sudah melayani ya. Bapak Ibu memberikan sumbangan ide pemikiran untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu sudah melayani. Bapak Ibu mendoakan saudara Bapak Ibu yang seiman dengan Bapak Ibu, itu juga melayani. Jadi melayani itu sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi menyembah, amin. Mau menyembah Tuhan setiap hari? Ya. Bapak Ibu Gembala sudah mendengar jemaatnya mau menyembah Tuhan. Besok pagi penuh, di doa pagi penuh gerejanya. Oke, kemudian yang kedua, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu saya sampaikan firman Tuhan, kita diberkati, ya ada sukacita. Luar biasa, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Luar biasa, Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk saya. Luar biasa, saya mendapat kehidupan yang kekal. Ya, sekarang ini Bapak Ibu dan saya masih menderita ya di dalam dunia ini. Tetapi suatu saat nanti kita akan menyusul dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Siapa yang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, angkat tangan. Bapak Ibu, kalau kita ibadah seperti ini, kita lihat langsung Tuhan Yesus tidak? Iya. Kita melihatnya melalui iman, kita percaya bahwa dia ada. Tapi di surga nanti kita melihat dia muka dengan muka. Misalnya saya sama ibu saya ini, ibu saya di Toli-Toli, saya di sini. Kalau rindu sekarang ya canggih, video call. Tetapi video call tidak bisa menutupi kerinduan ya. Ketika hadir, rindunya rasanya itu rindu saya terobati. Saya jadi bersukacita, berbahagia. Demikian juga pada saat kita nanti di surga, kita percaya ya kepadanya. Kita berbahagia, kita bersukacita. Kemudian yang terakhir, katakan asik. Yang terakhir kan sudah mau akhir ya.
Nah, yang terakhir senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi para murid itu ke gereja dan mereka ngapain di sana? Bersekutu, belajar firman Tuhan, berdoa dan lain seterusnya, ya. Nah, jadi mereka senantiasa melakukan persekutuan seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Jadi senantiasa ada dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah tahu tadi berkatnya apa saja, ya. Kemudian sikap kita sebagai orang percaya sebagaimana? Ya. Nah, mari kita mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.